Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrabu safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrabu safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrabu safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan segenap hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah apa yang kita hajatkan dan apa yang kita inginkan, selalu keinginan kita ini tidak lain tidak bukan adalah keinginan yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Keinginan yang memang dibalik keinginan kita itu adalah kebaikan-kebaikan yang memang ditujukan untuk kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terkadang kita nih sebagai manusia nggak sadar kalau kita nih banyak punya mau, tetapi maunya kita tuh belum tentu benar ya. Kita mau ini mau itu, sama seperti anak kecil ya, mirip seperti anak kecil. Anak kecil juga hidupnya banyak maunya, mau ini mau itu. Bahkan dibilang perumpamaan kemauan kita atau yang disebut dengan dorongan hawa nafsu itu serupa dengan anak kecil. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Artinya keinginan kita jujur aja, inginnya kita ini masih banyak hawanya. Inginnya kita tuh masih banyak hawa nafsunya ya. Bahkan sering diberikan ibarat atau umpama seperti anak kecil ya. Anak kecil memang kalau punya mau kadang-kadang suka maunya ya. Kalau nggak dikasih marah, nangis, ngamuk gitu ya. Kalau zaman sekarang ada dibilangnya masa tantrum. Nah, terus kalau lagi datang kayak gitu diapain? Didiemin aja. Kalau anak lagi ngamuk, lagi marah, luapan emosinya karena keinginannya tidak tercapai, katanya biarin aja. Nah, cuman kan itu anak kecil. Herannya kalau itu terjadi sama kita. Kita juga punya luapan emosi kalau keinginan kita nih nggak sampai. Wah, kenapa? Tapi bedanya kita sama anak kecil, kalau anak kecil meluapkan emosi, anak kecil nggak pernah melibatkan Tuhan. Kita kok yang sudah dewasa, saat kita meluapkan emosi, kita membawa nama Tuhan. Kita seolah yang merasa diri kita udah kenal sama Allah. Lalu saat kita muncul menjadi orang yang jauh lebih dewasa, kita terus mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Aku sudah berdoa ya Allah, aku sudah minta ya Allah. Apa yang salah? Ya, itu bedanya kita sama anak kecil. Kalau anak kecil nangis aja, paling dia bilang mama jahat, ayah jahat, ya paling dia bilang. Tapi itu ucapan juga nggak dari hati. Ya karena dia marah, habis gitu dia cari lagi kan, si mama, si papa dicari. Nah, kalau kita manusia, saat kita meragukan keadilan Allah, saat kita punya keinginan nggak tercapai, saat kita punya dorongan hawa tapi nggak sampai, nah di situ kadang-kadang syaitan mudah menyusup kepada kita. Lalu kita dibuatnya menjadi orang yang mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Kenapa Allah nggak beri? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Namun sayangnya kadang-kadang orang jika sudah berhasil mempertanyakan keadilan Tuhan, maka yang hilang darinya adalah kepercayaan kepada Allah.
Kalau dia udah berada di titik kepercayaan kepada Allah kurang, maka apa yang terjadi padanya? Yang terjadi padanya imannya lemah dan imannya cenderung lambat laun hilang. Nah, ini yang paling ditakutin. Makanya kita kepengen hawa kita, maunya kita itu kalau bisa tuh maunya tuh sesuai aja sama apa yang memang dibenarkan Allah, sama apa yang memang dibenarkan Rasulullah. Ya, karena kadang-kadang kalau yang kita kepengen ternyata bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka di sini nanti yang ditakutin muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita sedih ngelihat banyak anak-anak muda di luar sana, ya, mereka saat menginginkan keinginannya seperti apa? Oh, anak muda pengen nikah sama pilihannya. Anak muda pengen nikah sama pilihannya. Dia sudah tidak lagi memikirkan atau mementingkan mana baik mana tidaknya. Dia tidak lagi memikirkan maslahat masa depannya. Tapi yang cuma ada di pikirannya, yang saya mau nih orang. Mau nih orang berandal, mau nih orang gak bener, mau nih orang dianggap lagi kurang imannya, kurang akhlaknya, masa bodoh. Bahkan sampai yang kadang-kadang membuat sedih, lain agama pun gak masalah. Kita jarang kan nemu orang laki-lakinya Kristen, laki-lakinya misalnya Muslim, bininya Kristen. Itu kalaupun ada jarang. Yang umum terjadi laki Kristen, perempuan Muslim. Itu yang umum di mana-mana. Umumnya selalu begitu. Subhanallah ya. Yang laki Kristen, perempuannya Muslim. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kadang-kadang perempuan tuh kalau udah punya maunya konyol. Tuh konyol perempuan kalau udah punya mau. Maunya. Ya Allah, kalau dia baik untukku, jadikan dia tidak baik, jadikan dia untukku ya Allah. Kalau dia nggak baik, tetap jadikan dia baik untukku ya. Pokoknya dia ya Allah. Pokoknya aku hanya mau jodoh saya dia ya Allah. Itulah. Hah? Kadang-kadang suka konyolnya begitu kadang perempuan kalau udah punya mau. Pokoknya dia ya Allah, nggak mulai. Orang datang bilang ini nih nggak baik, ini nggak bener. Emang kenapa? Yang jalanin hidup kan saya. Yang jalanin hidup saya. Kamu nggak akan ngerasain seperti yang saya rasain. Yang bakal jalanin saya. Jadi ya udah, jangan ikut campur. Bahkan nanti lambat laun, bahkan orang tuanya pun yang paling kenal dia, yang paling paham dia, yang paling tahu karakter dia kalah sama yang baru dia kenal cuma beberapa waktu. Ini baru contoh keinginan. Kadang-kadang ada kemauan kita yang bertentangan dengan yang Allah perintah. Nah, kita di sini ngotot, di sini kita ngoyok, makanya kita takut. Kalau kita mau punya pengennya maunya kita nih juga benar. Maunya kita nih harus sesuai. Maunya kita tuh harus terarah seperti yang syariat benarkan. Jangan sampai maunya kita besar, tapi syariat tidak membenarkan. Akhirnya bukan kita benar, tapi kita akan terbawa pada jalan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Itu contoh kecil dari banyaknya contoh-contoh lainnya yang terkadang hawa kita ini memang betul-betul masih perlu dididik. Mesti perlu dididik. Kalau kita belajar ilmu dunia itu punya jenjang sampai S1, S2, S3. Kalau kamu bicara tentang hawa nafsu ini kapan dia terdidik? Seumur hidup kamu mendidiknya. Seumur hidup. Gak ada orang yang anggap aman, tenang. Karena yang namanya sifatnya hawa nafsu
dia memang ada pada diri kita. Dia nempel sama kita. Nah, kalau kita bisa-bisa ngendaliin dia, kita beruntung. Makanya cara mengendalikan dia adalah apa? Kalau orang mau jadi orang benar, putusin mulai saat ini saya mau jadi anak benar. Mutusinnya gitu. Saya bilang kayak orang kecanduan merokok, mutusin rokok. Kalau mutusinnya masih bertahap, itu bukan orang yang niat mau berhenti dari rokok. Kayak orang narkoba, kecanduan. Kalau kamu pergi ke tempat rehab, dia kecanduan sakau dari yang tadinya sehari makan narkoba mungkin nggak tahu berapa gram, dia masukin ke mulutnya, dia suntikin sabu ke tubuhnya. Pada saat dia masuk ke rehab, apa rehab ngasih dia bertahap? Apa rehab masih kasih dia sabu? Apa rehab masih kasih dia narkoba? Tidak, bukan. Kalau memang putusannya mau berhenti dari narkoba, ya kamu nggak kesentuh sama narkoba. Kamu harus ketemu lingkungan yang baru, pergaulan yang baru, teman-teman yang baru. Nggak ada orang yang namanya mau berubah itu bertahap. Kalau mau berubah ya berubah. Putusannya mau jadi orang baik, jadi orang baik. Nah, paling enak kita yang selalu dituntun dan dibimbing sama Allah dalam lingkungan baik, maka jangan sampai terlihat doang gambarannya kita berada dalam lingkungan baik. Ternyata di balik latar belakang lingkungan baik kita punya lingkungan lain. Lingkungan lain yang bisa mempengaruhi kualitas keimanan kita dalam lingkungan baik kita. Orang duduk sebentar di majelis taklim bisa nguatin imannya dia. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan datang majelis 1 kali bisa kuat imannya sampai 1 tahun ada. Tapi ada orang datang majelis itu iman yang bisa nguatin seminggu, yang bisa nguatin sebulan, yang bisa nguatin setahun, rusak hanya gara-gara 1 kali duduk sama teman duduk yang salah. Imannya terus luntur, gak ada jaminan wala seminggu, wala sebulan, apalagi setahun. Sehari imannya bisa turun. Sehari imannya turun. Kenapa? Salah duduk. Sudah berada dalam lingkungan baik tapi belum meninggalkan lingkungan lainnya yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini kesempatan kita dalam kita di bulan suci Ramadan, kita berada dalam lingkungannya tempat-tempat baik, kita bisa hadir di tempat-tempat baik, kita bisa menimba ilmu ajaran Rasulullah, kita juga bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita melazimi hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini semua adalah zona lingkungan kebaikan. Jangan buat lagi lingkaran lain di luar ini. Karena kalau kamu coba-coba buat lingkaran lain di luar ini, kamu gak akan pernah menjamin. Siapapun orang gak akan ada yang bisa menjamin kalau kamu dalam lingkunganmu yang di sana, yang circle itu, yang walau kamu cuma duduk 1 jam, tapi dia bisa meruntuhkan kualitas imanmu yang kamu tempa dalam 1 bulan. Sejam duduk sama yang salah, sebulan belajar luntur imannya semua. Na'udzubillah. Itu jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Ya, khususnya kita berada di bulan yang baik, kita banyak mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu tuntun kita dan bimbing kita kepada jalannya yang lurus. Saat kita berdoa munajat sama Allah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus. Salah satu jalan yang lurus itu adalah saat kita menuntun diri kita dan menjadikan semua inginnya kita pada hal yang lurus. Jadi kalau kamu nemuin kemauan kamu di situ nggak sesuai dengan syariat, jangan jadikan itu kemauanmu. Buang jauh-jauh dalam dirimu. Na'udzubillah. Ya, min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua.
Mari kita mau lanjutin pelajaran daripada kitab At-Tibyan. Namun sebelumnya sama-sama kita awali majelis kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Wa 'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul 'amal li ajli an-nasriya wal 'amal li ajli an-nasyrik wal ikhlas an yu'afika Allah minhuma. وعن سهل التستوري رحمه الله تعالى قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نافس ولا هوى ولا الدنيا. وعن السري رضي الله عنه قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. Kita masih membahas bab ikhlas ya. Kita masih membahas seputar ikhlas. Pentingnya kita dalam beramal itu selalu ikhlas. Dalam beramal itu kita menghadirkan hanya untuk Allah semata. Tidak ada tujuan dari niat amal kita kecuali yang amal kita lakukan ini hanya untuk Allah. Hakikatnya, ibu harus ingat satu hal. Saat kita melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk manusia, maka kamu harus ingat satu hal, kamu hanya akan ketemu kecewa. Karena gak ada manusia itu yang pandai balas budi. Gak ada manusia itu yang benar-benar tahu terima kasih. Gak ada manusia itu yang benar-benar tahu memuji. Kamu harus ingat, yakni sehebat apapun kamu, manusia mungkin ada yang memujimu selangit, tetapi boleh jadi pujian mereka itu hanya omong kosong belaka. Mereka gak muji dari hati. Saat kamu diperlakukan baik oleh orang lain ya, orang lain berbuat baik kepadamu, mungkin kebaikannya sampai membuatmu tidak lagi mampu berbuat baik serupa kepadanya. Sama kamu ada orang baik banget sama kita, Masya Allah. Perhatikan ucapanmu, orang itu baik banget sama saya. Aduh saya sih gak tahu mau balas dia bagaimana. Jawaban itu, omongan itu adalah bukti nyata kalau manusia itu selalu tidak pernah bisa membalas perbuatan orang dengan serupa. Orang itu baik banget, anak nggak bisa balas tuh, luar biasa. Dia nolongin saya saat saya susah, dia begini, dia begitu. Dan saat kita merasa diri kita pada titik gak bisa balas, maka kita akan melakukan segalanya untuk dia, karena kita ngerasa kita gak bisa balas. Saat kita melakukan sesuatu buat dia, kita udah lagi di tahap melakukan sesuatu bukan untuk balasan. Kamu hanya mau ngelakuin aja karena kamu sadar orang ini baik banget sama kamu. Andai semua orang melakukan hal itu tentang perbuatan Tuhan kepadanya, perbuatan baik Allah terhadap dirinya, maka kita akan jumpai semua orang beribadah di muka bumi ini ikhlas. Kenapa? Karena dia tahu kebaikan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya itu gak pernah bisa dibalas oleh kebaikan kita dengan apapun juga.
Nggak pernah. Nah, masalahnya nggak banyak nih dari kita sadar tentang betapa baiknya Allah terhadap kita. Kita hanya sadar tentang baiknya manusia kepada kita. Padahal manusia punya baik itu selalu ada batasnya. Dan hakikatnya gak ada orang baik sama kita begitu aja, kecuali kebaikan itu Allah yang mendorong dia berbuat baik sama kita. Kalau kamu ngelihat ada orang baik banget ngasih kerudung, baik banget ngasih uang, baik banget nolong kamu, baik banget nganterin kamu, baik banget ini itu untuk kamu, ya. Tapi kamu harus sadar kebaikan itu semua, kalau bukan Allah yang menggerakkan, gak akan ada orang yang mau baik sama kita. Toh emang kita ini manusia yang gak punya kekurangan, kita ini manusia yang punya banyak kekurangan. Terus siapa yang menutup kekurangan kita kalau bukan Allah? Sehingga membuat ada orang baik yang mau baik sama kita. Ada orang terus mau baik sama kita, Masya Allah. Orang baik, siapa kalau bukan Allah yang gerakin dia buat baik? Andai semua orang sadar, maka dia bukan hanya berterima kasih kepada yang berbuat baik, tapi yang paling utama yang akan dia ucapkan terima kasih, dia akan bersyukur kepada Allah yang telah membuat orang baik sama dia. Allah gak buka aibnya dia di hadapan orang yang punya prasangka baik kepada dia. Orang baik sama kita kan berarti orang itu nganggap kita baik. Sementara di setiap sisi manusia, ya, setiap sisi manusia selalu punya sisi baik, sisi buruk. Sisi buruk selalu kita tutup. Kita merasa kita yang menutup, padahal Allah yang gak mau buka sisi buruk kita. Lagi-lagi perannya Allah bermain dalam urusan hidup kita. Orang baik sama kita karena orang melihat baiknya kita, itu semua Allah yang menggerakkan dia untuk baik sama kita. Karena Allah mau menampakkan sisi baik kita dan Allah mau menutup sisi buruk kita. Bukan kita yang pandai menutup. Yang pandai menutupi semua itu adalah Allah. Karena yang punya nama As-Sattar Dia. Kita nutupin sisi jelek kita, tapi kita tuh gak pandai. Karena kadang-kadang mulut kita nutupin tentang buruknya kita, tapi tingkah laku kita punya bahasa. Yang bahasa itu akan mengantarkan kita pada siapa kita yang sebenarnya. Pokoknya intinya kalau ketemu orang baik, orang gak bisa pura-pura baik aja. Mau pura-pura baik kayak gimana? Orang bakal ketahuan. Masya Allah. Dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah satu ketika belajar satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang membaca karakter orang. Jadi ilmu mengamati karakter orang itu sudah populer dari zamannya para imam kita. Bukan baru sekarang nih ilmu karakter, ilmu apa kan gitu mah. Dari zaman Imam Syafi'i belajar ilmu karakter seseorang. Jadi kalau ngelihat mukanya orang ini bohong, apa baik, apa-apa, ya ini kurang lebih pasti ketahuan dari raut muka, sikap dan lain sebagainya. Ketahuan ini orang tulus gak tulus. Pokoknya ada ilmu yang mengajarkan kita sampai kita baca-baca. Nah kadang-kadang jujur orang kita gampang ketipu. Ketipu apa? Ketipu ketemu orang yang bisa membaca karakter orang, dikira ini orang dukun. Jujur, gara-gara bisa dibaca karakter kamu nih orangnya baper. Kamu nih orangnya nih pasti pengamat. Kalau bekerja itu begini, ih kok bisa pas ya.
Padahal itu semua punya ilmunya. Ada orang belajar, ada orang menekuni itu, kemudian tiba-tiba dia ngenain orang untuk omongan itu, orang percaya, lalu orang itu dijadikan dukun atau orang pinter buat dia. Padahal itu ada ilmunya. Imam Syafi'i habis dia selesai belajar ilmu tadi, ilmu membaca karakter orang, Imam Syafi'i kemudian pulang. Saat dia pulang, di tengah masafah, di tengah perjalanan, wala kulli hal, ceritanya dia butuh tempat istirahat. Subhanallah, dia baru mau minggir istirahat di pinggir jalan, ketemu orang di tengah jalan, bawa dia. Ente mau istirahat? Oh udah, sini istirahat aja di rumah ana. Jangan istirahat di sini, ayo ke rumah. Dalam ilmu yang Imam Syafi'i pelajari dari raut muka, karakter wajah, Imam Syafi'i belajar, Imam Syafi'i dapetin orang ini bohong, orang ini nggak tulus, orang ini punya maksud. Tapi kadang-kadang orang baik itu selalu apa? Selalu dizolimin. Karena baiknya dia. Iya, kadang-kadang kan gitu. Imam Syafi'i dari ilmu pelajar yang dia pelajari, orang ini mau jahat, orang ini mau bohong, orang ini gak tulus. Pokoknya semua karakter yang ada pada jiwa diri orang ini kebaca sama Imam Syafi'i. Siapa dia, bagaimana dia, dan lain sebagainya. Tapi Imam Syafi'i ngelihat, ente datang ke rumah, subhanallah, begitu sampai di rumah, ente gak usah nginep di mana-mana, ente tidur di sini. Disiapin kamar ente tidur istirahat. Udah makan disiapin, makanannya enak segala macam. Membuat Imam Syafi'i, jangan-jangan saya sekian lama belajar ilmu itu, saya salah nih ngamat orang nih. Ini buktinya nih, saya dari tadi bilang orang ini gak baik, orang ini begini, tapi ternyata orang ini baik. Wah, berarti ilmu saya salah. Saya harus ngedepanin husnudzon nih, kata Imam Syafi'i bilang. Saya harus ngedepanin husnudzon. Singkat cerita, bermalamlah Imam Syafi'i di tempat itu, dijamu, makan dan lain sebagainya. Kudanya kemudian diparkirin lah di rumahnya, dikasih makan dan lain sebagainya. Keesokan harinya Imam Syafi'i mau melanjutin perjalanan. Begitu Imam Syafi'i mau melanjutin perjalanan, orang ini bilang, ente kan tadi malam nginep di rumah ana. Iya. Ente makan di rumah ana. Iya, kata Imam Syafi'i. Itu bukan gratis. Oh. Itu bukan gratis, kata Imam Syafi'i. Itu enggak gratis. Orang itu bilang sama Imam Syafi'i, yakni untuk satu malam sekian, untuk makan yang saya suguhkan kepadamu sekian, untuk selimut yang aku berikan kepadamu sekian, untuk kudamu yang aku ini kan sekian. Ini dihitung, kata Imam Syafi'i, ini enggak sesuai dengan yang umumnya gitu, wajarnya harga gitu. Saya memberi kamu itu pelayanan nomor 1. Apa yang ternyata Imam Syafi'i pelajari semua tentang karakter seseorang, ternyata benar orang ini. Tadinya Imam Syafi'i mau putar balik, mau belajar lagi, ternyata begitu dia dapetin benar, dia lanjutin pulang, bukan dia lanjut belajar. Wah, karena ini sekelumit dari yang ada. Kadang-kadang orang baik mengedepankan husnudzon, tapi tahu ketemu sama yang buruk, atau ketemu sama yang nggak sesuai dengan ekspektasinya, nggak sesuai dengan yang dia kira. Ya, kalau sekelas Imam Syafi'i mah gak akan kecewa. Ilmu untuk membaca karakter orang bukan ditujukan untuk sesuatu yang menjatuhkan orang, nuduh orang, ngatain orang, tapi cukup ilmu itu buat dirinya dia. Ya, orang mau bohong mau apa ketahuan. Apalagi sekelas Imam Syafi'i dan para wali-walinya Allah itu, mereka bukan cuma belajar karakter seseorang, tapi mereka punya mata batin yang bisa menembus hati orang. Mereka punya mata batin, ngelihatnya juga bukan pakai mata, tapi ngelihatnya pakai hati. Udah nggak bakal bisa ngapa-ngapain nih sama orang-orang yang modelnya kayak begini. Subhanallah. Jadi oleh karena itu kita kalau melakukan sesuatu karena orang, udah pasti
sifatnya orang itu tukang ngecewain. Tukang ngecewain, tukang nyakitin, tukang PHP-in orang. Manusia. Satu-satunya yang gak pernah kasih kita harapan palsu itu cuma Allah. Rasulullah. Satu-satunya itu. Dan yang kalau berbuat kebaikan gak pernah mengungkit. Gak ada. Mana ungkitan Allah yang Allah berikan kepada kita dari sekian banyak nikmat? Gak pernah. Allah suruh kita bersyukur, tapi Allah tidak pernah mengungkit. Allah sadarkan kita tentang jalannya nikmat nyampe ke kita, tapi kembali lagi Allah nggak ngungkit. Allah cuma ngungkit satu nikmat, karena bagi Allah nikmat itu terlalu besar. Nikmat apa? Nikmat Nabi Muhammad. Nikmat yang lain Allah kasih nafas, Allah kasih nyawa, Allah kasih jantung, Allah kasih ginjal, Allah kasih kita pankreas, Allah kasih kita segala macam yang ada. Gak pernah diungkit, tapi begitu satu nikmat ini diungkit sama Allah. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Al-man, kata al-man itu artinya ungkit, mengungkit dari apa yang diberi. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Satu aja. Di yang lain Allah gak pernah ungkit. Apapun pemberiannya nggak ada, tapi untuk pemberian Nabi Muhammad diungkit sama Allah. Kalau ada dari kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak tahu diri, nggak tahu betapa besarnya nikmat Nabi, kita sungguh orang yang merugi. Kita rugi. Allah Subhanahu Wa Taala singgung kita di situ. Karena itu nikmat besar. Fa ikhlas. Jadi kembali lagi kepada ikhlas. Ikhlas itu penting. Kita sebagai seorang hamba di dalam beribadah hanya kita tujukan kepadanya. Memang ikhlas itu nggak tahu-tahu belajar terus kita jadi orang ikhlas, enggak. Tapi kita terus harus belajar gimana caranya saya berbuat sesuatu itu memang hanya untuk Allah saja. Nggak ada yang lain tujuan saya kecuali hanya untuk Allah. Dibantu dengan apa? Doa setiap hari. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil qaul wal fi'il wal amal. Ya Allah, berikan aku ikhlas dalam ucapan, dalam sikap, dalam perbuatan. Semua. Berarti ucapan kita ikhlas saja kalau ngomong, mau ngingetin orang yang tulus, mau ngasih tahu orang tulus, mau negor orang tulus. Gak ada embel-embel tujuannya untuk yang lainnya. Ucapan yang kita baca, yang kita ucap, semuanya dari zikir, dari doa, jadiin semua ini ikhlas. Fil qaul wal fi'il, dalam sikap kita yang kita buat, semua wal af'al, perbuatan-perbuatan kita lainnya banyak yang kita lakuin, pengennya semuanya hanya untuk Allah. Al-Imam Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau berkata, tarkul amal li ajlin nas riya. Kata Imam Fudail bilang apa? Meninggalkan amal karena sebab manusia itu masuk kategori riya. Ninggalin amal karena orang. Jadi kita baru mau sholat dalam satu ruangan, ada teman masuk, orang masuk, ya rame, ntar aja deh. Kenapa? Kenapa kita harus menunda suatu kebaikan hanya karena orang? Maka saat kita meninggalkan satu perbuatan baik hanya karena ada orang, hanya karena manusia, maka kamu dianggap riya di situ. Berarti kamu tujuan amalmu karena siapa? Karena kalau kamu ngerjainnya lillah, kamu ngerjainnya untuk Allah, kamu gak akan terpengaruhi dengan hadirnya siapapun di tengah-tengah hidupmu. Di tengah-tengah ruangan, di tengah-tengah perjalanan, siapapun orang ada di sekelilingmu, ya kamu beramal amal aja. Mau sholat aja, mau sedekah aja. Nih enggak, mau ngeluarin duit, ya ada orang gak enak. Mau ngasih uang, ntar aja deh, gak enak. Kenapa? Kita harus meninggalkan
suatu kebaikan karena adanya orang atau karena orang. Ya, ini termasuk salah satunya. Ya, kamu mau ngerjain satu kebaikan, orang memberikan arahan, ente kalau ngasih dia jangan banyak-banyak. Ente orang bukan deh, yang ngasih omongan ke kita orang bukan. Ya, makanya hati-hati jadi perempuan-perempuan yang suka menahan suami dalam berbuat kebaikan. Kalau ada orang sampai tertunda kebaikannya karena kita, orang riak gara-gara kita. Ini definisi menurut Imam Fudail. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirik. Kalau kata Imam Fudail, adapun berbuat suatu amal karena orang, emang sengaja karena orang, maka itu bukan lagi riya, tapi itu masuk kategori syirik. Kalau kata Imam Fudail, yani saat kamu berbuat sesuatu karena orang, Imam Fudail melihatnya ini udah bukan riya tahapnya. Ini justru tahapnya masuk kategori syirik karena kamu menyekutukan Allah dalam tujuan amal. Kamu menghadirkan orang lain dalam tujuan amalmu, itu bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Saat kita ngehadirin orang lain dalam tujuan amal kita, ya misal contohnya sedekah, gak enak apa kata dia, gak enak apa kata orang. Maka saat kamu ngeluarin sesuatu kebaikan itu, kamu ngeluarinnya karena pandangan orang, karena manusia. Itu menurut Imam Fudail syirik, bukan lagi riya. Itu udah masuk level syirik. Kamu sholat, dalam ibadah yang kamu kerjain, sholli fardhu, sholli sunnah misalnya, sholat tarawih, capek, pinggang ngebet, waktu masih panjang misalnya. Kalau ninggalin gak enak, kalau ngerjain ya udah deh, kerjain apa kata orang. Kalau sampai saya ninggalin tarawih, aduh, terus semua orang liatin saya, misalnya gitu. Pada saat dia beramal karena dia peduli banget dengan cara pandang orang terhadap perbuatannya, terhadap amal ibadahnya, maka udah dapat dipastikan kalau menurut Imam Fudail ini orang amalnya syirik. Makanya kita belajar memurnikan semua nih niat kita dalam berbuat untuk siapa tujuannya. Maka Imam Fudail bil wal ikhlas. Ikhlas ini sedangkan yang dimaksud an yu'afikallah minhuma. Adapun ikhlas, Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari kedua perbuatan itu. Nyelamatin kamu dari keduanya, dari riya, dari syirik. Dari riya, dari syirik. Kamu selamat. Nah, makanya kenapa saya ingetin, Bu, jangan pernah ngebesarin anak dengan niat pengen jadi ustadzah biar. Karena itu boleh jadi memupuk niatnya anak sejak awal. Karena ternyata kalau menurut pandangan ulama, syirik itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan syirkul khafi, syirik yang ringan, syirik yang tersembunyi. Syirkul khafi. Yang satu lagi syirkul azam. Syirik yang tersembunyi ini syirik apa? Syirik yang tersembunyi itu adalah suatu amal perbuatan. Contoh, aneh pengen tahajud tiap malam. Gara-gara apa? Biar jadi wali. Biar jadi wali. Alhamdulillah.
Emang nggak boleh Ustazah cita-cita menjadi wali? Boleh, tapi kalau kamu iringi keinginan ingin menjadi wali dengan satu amal yang kamu anggap amal ini bisa bikin saya jadi wali, maka dikatakan oleh para ulama yang kamu kerjain itu diiringi dengan syirkul khafi. Ya kamu nggak saat itu, kamu mikirinnya nanti mana mau jadi wali, sementara wali itu bukan satu profesi. Wali itu adalah pemberian langsung dari Allah, bukan sesuatu yang dikejar untuk menjadi satu profesi kita. Karena para wali itu mereka tidak berandai-andai dirinya ingin menjadi wali begitu aja. Mereka hanya cukup fokus dalam hidupnya menjadi hamba yang sungguh-sungguh dalam menghamba. Saat Allah melihat seseorang dalam ibadah tujuannya hanya satu, yaitu tujuannya menghamba, nah, di situ adalah haknya Allah ingin menjadikan dia siapa. Haknya Allah. Ada karyawan kerja di kantor kita atau di tempat kita, pekerjaan dia jelas sekretaris. Tapi selama dia bekerja, dia nggak pernah tuh kerjanya cuma jadi sekretaris. Dia merangkup segala pekerjaan. Terkadang bosnya lihat dia nyikat kamar mandi. Terkadang bosnya lihat dia nyapu. Kadang lagi dia ngelihat bosnya ngelihat dia lagi ngepel. Artinya dia hanya menjadi karyawan saja titelnya. Dia tidak fokus pada siapa dia. Oh sekretaris saja, enggak, berarti sekretaris juga nulis. Sampai disuruh tugas yang lain alergi. Oh, ada temennya bilang, bantuin dong ngepel. Tugas saya nulis, tugas kamu ngepel. Orang kalau udah mulai kayak gitu kan membanding-bandingkan status. Ente OB, aneh sekretaris. Oh, pada saat orang menghamba jadi hamba cuma satu, nggak ada titel ya hamba. Hamba ya hamba. Artinya semua perintah menjadi rata, wajibnya bagi dia, bagi semua yang namanya hamba. Artinya hamba ya hamba. Nggak ada mentang-mentang dia ustadz, mentang-mentang dia wali, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Maka dari sini, saat ada orang berandai-andai kata ulama, ntar aneh kalau ibadah bakal jadi wali. Nah, ini syirkul khafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang banyak dari kita yang terkadang nggak sadar dalam ibadah itu nyimpen harapannya mau jadi apa nantinya. Jadi ustaz, jadi ulama, biar kamu nanti dihormatin orang. Kalau jadi ulama itu ngangkat derajatnya kamu, orang tua, semua keluarga keangkat. Bukan pada fokus hambanya. Semua hamba di mata Allah sama kan gitu. Warna kulitnya apa, asal musulnya dari mana, mau dia bagaimana, kalau hamba mah ya hamba. Kan gitu. Selagi dia menjalankan perintah Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sisi definisi orang yang takwa yang paling, dia yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Bukan. Subhanallah. Maka Imam Fudail bilang, kalau kamu bisa lepas dari yang namanya apa? Dari ngerasa ninggalin amal karena orang, kamu mau lepas dari berbuat jangan sampai jadi syirik, maka kamu harus apa? Harus punya ikhlas dalam berbuat. Gak ada tujuan yang lain kecuali benar-benar hanya untuk Allah. Wa an Sahal As-Tasturi rahimahullahu ta'ala gal nazar al-akyas. Imam Sahal At-Tasturi beliau mengatakan apa? Rahimahullahu ta'ala, nazar al-akyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghaira hadha. Sudut pandangnya siapa? Orang-orang cerdas
terkait dengan perihal ikhlas. Orang-orang yang cerdas nih nganggap yang namanya ikhlas itu apa? Mereka mentafsirkan makna ikhlas itu apa? Maka dibilang mereka cari tafsir daripada ikhlas, maka mereka nggak nemuin kecuali ini, antakun harakatu wa sakanatu fi sirri wa alaniyati lillahi wahdah. Orang yang disebut dengan benar-benar ikhlas itu apa? Apa sih artinya yang disebut dengan ikhlas? Maka dijawab oleh orang yang cerdas. Maka yang disebut ikhlas itu gerak-geriknya dia, baik dia berucap ataupun dia diam, baik dia dalam keadaan sendiri atau di dalam keadaan sama orang lain, yang dia lakukan semata-mata tujuannya hanya untuk Allah. Jadi setiap geraknya atau diamnya, ya, dia sendiri atau dia bersama orang lain, yang dia lakukan semua hanya untuk Allah. Kalau kita baca hadrah la ilaha illallah, apa namanya di awal itu? Al-ma'bud illallah, la ilaha illallah, al-mawjud. Nah gitu ya. Ada apa tuh artinya? Satu al-ma'bud, satu al-mawjud, satu lagi al-maghsud. Coba tingkatannya ada berapa tuh? Ada 4. Satu la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Kemudian la ilaha illallah, la mawjud, la ilaha illallah. Antara mawjud sama maghsud mana duluan? Coba lihat di buku hadrah. Mana yang duluan? Pertama la ma'bud. Mana? Habis la ma'bud, la maghsud. Habis la maghsud, la mashhud. Naam, habis la mashhud, la mawjud. Baik. La ma'bud, la maghsud, la mashhud, la mawjud. Ini level tingkatan keimanan seseorang. Ada orang mengartikan arti la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Tapi ada lagi orang mengartikan la ilaha illallah, la maghsud illallah. Ini levelnya la maghsud illallah. Enggak ada tujuan kecuali Allah. Tujuan kita kecuali Allah. La maghsud illallah. Semua ini masih level tujuan. Begitu naik ke level selanjutnya, la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah apa? La mashhud illallah. Arti la ilaha illallah, aku tidak menyaksikan apapun yang ada dalam pandanganku kecuali Allah. Ini orang kalau udah berada di level ini, dia ngelihat kipas angin, ya, nggak gerak kecuali Allah yang gerakin. Levelnya sampai di situ. Dia nggak lihat ada lampu nyala, angin berhembus. Dia nggak lihat apa kecuali yang dia saksikan semua. Yang dia lihat, yang dia saksikan itu Allah. Tapi kalau udah naik ke level yang selanjutnya, maka katanya bentuknya berubah menjadi bukan yang disaksikan, tapi berubah menjadi wujud, la mawjud. Apa artinya? Gak ada yang ada kecuali dia lihat orang ini ada karena siapa? Karena Allah. Berarti yang dia lihat secara tidak langsung ini masuk ke maqamul ihsan. Sampai di darajatul ihsan, makamnya ihsan. Orang udah makamnya udah tinggi nih levelnya. Ini darajatul para anbiya, para auliya, sholihin. Kalau ngelihat kemana tempat, yang dia lihat itu bukannya dia nggak lihat batu, dia nggak lihat pohon, tapi yang dia lihat Allah.
Dia ngelihatnya Allah. Kesini dia lihat Allah, ke situ dia lihat Allah. Maka saat orang di hatinya punya ikhlas, nih, kalau level ikhlasnya sudah benar, geraknya, diamnya, baik di tengah orang ataupun dia sendiri, semua yang dia lakuin itu nggak ada yang lain kecuali Allah. Diam, arti dia milih diam, diamnya dia. Kalau dia diam, berarti dia nggak ngelakuin ini kecuali untuk Allah diamnya. Ada orang diajak ngomong ghibah, ente udah tahu belum si fulan begini. Dia milih diam, walah dia timpalin, walah dia sautin, walah dia jawabin, dia nggak ngomong apa-apa, dia diam aja. Orang yang kayak begini dalam berbuatnya, dalam perbuatan yang dia lakukan, kala itu diamnya dia untuk siapa? Untuk Allah. Dia nggak mau jadi orang yang sampai ikut ngomongin orang. Dia tahu nih ada berita yang nggak ngenakin tentang ucapan temannya terkait teman lainnya, tapi dia memilih diam. Dia nggak mau ngomong karena dia tahu kalau dia sampein, teman yang ini sama yang ini bakal berantem, teman yang ini sama yang ini bakal sakit hati. Kan ada teman bilangnya begini, maaf nih, karena aneh sayang sama ente, kayak aneh harus ngomong sama ente, biar ente itu nggak salah ngira. Ente kira teman-teman ente baik, ternyata teman ente nggak baik. Nah, akhirnya omongan yang kamu tahu, ya, terkait itu kamu sampaikan ke orang lain, wah ribut. Oh, aneh baru tahu ternyata dia begitu. Cukup sampai di sini aja. Saat kamu menahan diri lalu kamu memutuskan untuk diam, itu untuk siapa diamnya? Begitu juga saat kamu bicara, saat kamu ngomong, saat kamu bergerak, kamu pergi ke satu tempat, gak ada tujuan yang kamu buat diri kamu melangkah, membuat diri kamu bertindak, berbuat suatu apapun juga, kecuali di balik itu tujuannya ada Allah. Nanti kenapa pergi ke Tangerang? Aneh hadir pengajian. Nanti kenapa pergi Pondok Bambu? Aneh mau ngaji. Nanti kenapa pergi ke ini? Jawabannya sebetulnya bukan kenapa-napa. Jawabannya karena di sana ada Allah. Ini dalam jawabannya. Ada siapa? Padahal Allah ada di mana-mana. Iya. Di ente juga Anda lihat ada Allah. Di mana-mana ada Allah. Lihat bagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, mutusin selama 40 tahun duduk sampai akhir hayatnya dengan duduk jalsatul tawarruk, duduknya orang tahiyat akhir. Kenapa dia minta dia duduk begitu? Waktu ditanya, karena di mana tempat dia mau kemanapun dia berada, dimanapun dia duduk, selalu yang dia saksikan itu levelnya sudah anta'budallah ka'annaka tarah. Dia udah di levelnya anta'budallah ka'annaka tarah. Orang soleh. Jadi kalau kita ngerasa seolah menghadirkan wujudnya Allah dalam pandangan kita, dalam kita melihat pohon, kita melihat sungai, kita melihat gunung, langit, bulan, bintang, apakah itu salah? Oh, itu tergantung level iman di hatimu. Jadi saat kamu ada di tempat tertutup sampai kamu di tempat terbuka, gimana kamu? Kamu tetap sama, ibadahnya tetap sama. Enggak gara-gara kamu di tempat terbuka ibadahnya lebih rajin, enggak gara-gara kamu di tempat tertutup ibadahmu jadi lebih sedikit. Enggak, maka kamu di situ baru ketemu sama yang namanya Tapi kalau giliran di halayak ramai, ibadah banyak, halayak tertutup,
Saya bodoh amat, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, gak ada yang bisa komentar, gak ada yang bisa memberi penilaian. Maka ini jauh dari kata ikhlas. Ini orang cerdas dalam mentafsirkan makna ikhlas. Jadi gerak-gerikmu sampai diammu, baik di tempat terbuka atau di tempat tertutup, maka semua yang kamu lakukan itu hanya untuk Allah. La yumazijuhu syai', la nafs, wala hawa, wala dunya. Kamu gak campurin di situ. Gak campurin apa? Baik itu hawa nafsu, dari diamnya kamu, bukan karena kamu kesel. Ngomongnya juga sama orang bukan karena kamu emosi, berarti di sini ada dorongan hawa nafsu. Enggak, bukan karena nafsu, juga bukan karena hawa dan dorongan emosi, juga bukan karena dunia. Wa anis Sari radhiyallahu anhu qala, Imam Sari As-Saqati, beliau berkata apa? La ta'mal lin nasi syai' wa la tatruk lahum syai'an wa la taghfir lahum syai'an wa la takshif lahum syai'an. Kata Imam Siri bilang, jangan kamu melakukan sesuatu karena manusia. Jangan. Kata beliau, jangan pernah lakuin sesuatu karena mengharap manusia, muji pujian manusia, tanggapan manusia. Jangan. Wallah, capek. Wala takturuk lahum syai'an. Jangan kamu ninggalin untuk mereka apapun. Jangan ninggalin karena manusia. Ada orang minta, udah ente, contoh ya, belum lama ada satu public figure pakai jilbab. Waktu pakai jilbab gara-gara disuruh. Suruh siapa? Sama pasangannya. Oke, rapi. Tapi orang ini gak pernah kelihatan ngaji, belajar, menuntut ilmu, perdalamin agama, gak pernah. Begitu datang satu masalah dalam rumah tangganya, suaminya selingkuh, apa yang terjadi pada dirinya? Ad kamakan, dia balik lagi kayak semula. Oh asyaddu mungkin, atau lebih parah. Dia publish dirinya, dia tunjukin badannya, dia tunjukin auratnya, lebih gila dari sebelumnya. Lima dari ngelakuin untuk orang. Ada orang sudah benar-benar din, agama, Islam, jatuh cinta sama yang salah. Yang jatuh cinta bilang, tinggalin Tuhanmu untukku. Sama Tuhan dia bisa khianat. Tinggalin Tuhanmu untukku. Ditinggalin. Diwawancara, gimana hidup kamu setelah kamu murtad? Oh, lebih damai kata dia. Kata dia lebih damai. Mukanya nggak nunjukin dia damai. Mukanya nggak nunjukin dia damai. Terus kita disuruh percaya kalau dia lebih damai. Mukanya nggak nunjukin damai. Bagaimana bisa? Aneh kan manusia. Itu sumbernya apa? Ngelakuin sesuatu karena makhluk. Kita jangan pernah mau ngelakuin sesuatu karena orang. Makanya tingkatan dalam tujuan hidup itu, kalau kamu cari pujian, kamu cari pengakuan, kamu cari cinta, kamu capek. Nikah juga begitu, Bu. Sama pasangan juga begitu. Kalau yang dicari adalah pengakuan, pujian, anggapan, ya mereka mungkin muji kamu setahun, 2 tahun.
Terus kalau yang kamu harapin terus pujian, begitu kamu ngelakuin sesuatu gak dipuji, kamu bertanya-tanya, apa yang gak enak, apa yang salah, apa yang kurang, kenapa? Segitunya manusia di zaman ini begitu terpengaruh tentang tanggapan orang lain. Sampai mau pakai baju pun tergantung bagaimana penilaian orang terhadap bajunya. Pakai pakaian semua, apapun yang dia punya. Ini loh zaman sekarang, betapa banyaknya orang-orang yang rusak akalnya, rusak hidupnya. Itu bukan karena memang dia itu punya trauma yang gimana-gimana, terlalu mempengaruhi orang dalam hidupnya. Maunya dipuji, maunya dianggap, maunya nih di bab ikhlas. Kenapa kita penting hanya cuman melakukan itu tujuannya hanya untuk Allah? Karena kalau kita nggak lakuin ini buat Allah, kita bakal nyesel. Kita bakal nyesel. Karena manusia nggak pantas buat kita bela-belain sampai segitunya. Jadi kalau mau ngelakuin apa-apa, buat siapa? Buat Allah. Nolong ini untuk siapa? Untuk Allah. Levelnya cuman buat Allah. Buat Allah. Makanya kenapa banyak sekarang generasi yang merasa adanya orang tua hidup tinggal bersama dengannya itu beban. Ada anak berumah tangga, orang tuanya sudah lanjut usia, lalu orang tuanya mau tidak mau tinggal sama dia. Anaknya bilang beban. Banyak gak? Banyak zaman sekarang. Banyak. Sangat banyak. Sampai bikin orang tua pada minder. Orang tua yang pada takut mau ngungkapin, "Nak, ayah tinggal sama kamu aja ya." Gak percaya diri bapaknya buat ngomong begitu. Ibu ngomong sama anaknya, "Nak, mama tinggal sama kamu aja ya." Gak percaya diri ibunya. Karena anaknya tidak pernah memberi gelagat welcome. Ibunya datang ke rumah malah ditanya, "Mama ngapain repot-repot datang ke sini?" Kalau mau, mama ntar kita aja yang datang ke sana. Segitu paniknya kalau orang tua mau datang ke rumah, nginep di rumah dan lain sebagainya. Kenapa tuh bisa terjadi zaman sekarang dengan pandangan yang begitu? Iya, mereka otaknya terkontaminasi. Pola asuh menjadi alasan utama. Mereka nggak benar-benar tahu bahwa sebetulnya orang tua sama pentingnya seperti kamu diberikan amanah oleh Allah punya anak. Kenapa kamu berpikir anakmu harus tinggal sama kamu? Karena kamu pikir dia anak kamu? Karena kamu anggap anak kamu amanah? Terus kamu kemudian mikirin kamar buat dia. Terus kamu kemudian mikirin harus punya kamar untuk anak dalam rumah. Kamu mikirin kesejahteraan anak karena kamu pikir anakmu amanatmu. Lalu orang tuamu itu bukan amanat. Orang tua itu bukan amanat kita. Ustazah gimana dengan orang tua yang emang bisanya ngerepotin kita mulu? Jikalau kamu kedapatan orang tua yang emang kerjaannya ngerepotin, satu, berarti Allah mau kasih kamu pahala lebih. Kalau kamu bisa sabar. Orang tua yang hidupnya nyusahin anak punya hitungan di mata Allah. Suatu saat dia bakal diadili sama Allah. Jika yang dia lakukan itu tidak sesuai, orang tua yang tidak adil sama anaknya akan dihisab sama Allah. Tapi sikapnya kita gak boleh menuntut orang tua kita
lalu berlaku sesuka hati kita sampai bodoh amat. Orang tua mau tinggal gimana, yang penting kita dengan keluarga kecil kita. Orang tua bodoh amat, yang penting kita dengan keluarga kecil kita. Ajib. Kalau bukan karena mak bapakmu, kamu gak punya keluarga kecil. Ajib. Kenapa banyak orang-orang yang seperti ini? Ya, karena mereka terlalu memperhatikan cara pandang orang. Orang mikirin, dilihat, wah ribet bawa orang tua tinggal sama dia, orang tua begini, orang tua begitu. Semua yang terjadi adalah pengaruh manusia di sekitar kita. Dari sekian banyak orang yang bilang, Masya Allah, orang tua ente tinggal sama ente. Sama orang yang dikabarin, aneh orang tua aneh tinggal sama aneh. Hah? Orang tua ente tinggal sama ente? Oh, yang bilang Masya Allah sama yang kaget. Banyak kan yang kaget daripada yang bilang Masya. Yang bilang hebat, orang tua ente tinggal sama ente, Masya Allah. Sama yang, oh orang tua kamu tinggal sama kamu, emang gak punya saudara yang lain? Banyakan mana tuh yang nanya begitu? Yang nanya orang, emang gak punya saudara yang lain? Kalau kedapatan pasangan yang begitu mengungkit, kembaliin tanya balik, kalau bukan karenanya kamu gak dapetin saya. Tapi ada ustaz orang tua emang ulek banget. Ada. Makanya minta sama Allah rezeki yang luas. Ya kan? Minta sama Allah rezeki yang luas. Biar kita selalu bisa jadi anak dimanapun kita, bagaimanapun kita, menjadi anak yang selalu menyenangkan hati orang tua. Orang tuanya gak seneng, kita udah maksimal, ya udah. Dia punya urusan sama Allah. Urusan kita, ingat dia amanah kita. Allah yang pesan sama kita untuk berlaku baik kepada mereka. Jadi kalau kamu cuma mikirin anak, kamu salah. Ingat juga ke atas. Jangan seperti orang sekarang yang terpengaruh dengan cara berpikir orang. Lihat orang sekarang ngurusin orang tua dipikir butuh biaya. Sama kayak ngitungin anak, butuh biaya. Jauhin pikiran itu semua, karena lihat betapa menyedihkannya manusia. Kalau kamu terus-terusan berbuat untuk mereka, maka kamu akan menjadi orang yang menyesal. Kamu akan menjadi orang yang menangis di hari kemudian. Iya, berapa banyak air mata yang jatuh di muka bumi ini bukan karena air mata yang jatuh karena rindu kepada Sang Penciptanya, tetapi air mata yang jatuh karena rasa kecewanya kepada sesama mereka. Berapa banyak air mata yang jatuh ini karena merasa tersakiti. Oleh siapa? Oleh sesama mereka. Mungkin kamu orang yang disakiti. Kalau kamu masih disakiti, gak apa-apa. Jangan kamu menyakiti. Kamu dilukai, gak apa-apa. Jangan kamu yang melukai. Kamu dihianati, gak apa-apa. Jangan kamu yang mengkhianati. Itu kaidah dalam hidup. Orang mau bagaimana sama kita, gak apa-apa. Yang penting gimana Allah sama saya. Itu yang jadi pikiran. Jadi mengharap manusia, jangan. Ninggalin sesuatu karena mereka, jangan. Jangan juga kamu menutup sesuatu karena mereka. Nutup diri gara-gara orang. Lihat tuh orang-orang yang pernah terluka. Lihat tuh orang-orang yang pernah kecewa karena orang. Gara-gara pernah kecewa nutup diri. Ane udah terlalu banyak disakitin, jadi ane gak gampang buka hati. Kenapa? Katanya karena terlalu banyak
disakiti. Kenapa kau harus tutup dirimu hanya karena manusia? Kenapa kau harus menjadi orang yang menyedihkan hanya karena manusia? Manusia, gara-gara orang inti begini. Tanya, emang seberapa pentingnya orang? Enggak. Ini dibilang, wala tughatti syai'an, wala tughatti lahum syai'an. Jangan kamu nutup sesuatu gara-gara mereka. Nutup diri, nutup hati. Dan jangan apa lagi? Wala takshif lahum syai'a. Jangan pernah buka sesuatu karena mereka. Dipancing, dikorek, digali. Ya, gak bakalan deh. Ane gak bakalan buka mulut. Ane bakalan diem. Gak bakalan ngomongin orang, gak bakalan buka aib orang, gak bakalan untuk orang, aneh gak bakalan buka apa-apa. Wala tentang orang tentang kita. Kita punya harta, kita punya tujuan, kita punya harapan, kita punya keinginan. Bukan tujuan kita, bukan sifatnya orang soleh untuk ngumumin kemana tempat. Planning 2023 masuk di inian apa? Instagram. Planningnya dikasih tahu, kan udah dibilang jangan pernah buka sama orang apa aja tentang apanya? Harta, nikmat yang kamu punya, jangan pernah buka. Katanya jangan pernah buka sama orang zahabuka, hartanya kamu, emasnya kamu, apa aja. Zihabuka, zihabuka rencanamu. Ane punya rencana nih besok, rencana kamu dicolong orang. Gak boleh gampang buka rencana katanya. Suruh belajar gitu. Zahabuka, hartamu. Zihabuka, planningmu, perencanaanmu, cita-citamu ke depan, gak usah. Wasalid madhabuka. Ente gak perlu jadi orang yang ngumumin ke dunia tentang kamu itu pengikut sejatinya siapa. Karena itu gak perlu keluar dari mulut, itu cuman perlu keluar dari sikap. Nah, ibaratnya pengikut ahlu sunnah sejati gak perlu teriak-teriak kalau dia adalah ahlu sunnah. Cukup jadilah orang yang menunjukkan akhlaknya ahlu sunnah, kamu ahlu sunnah. Gak usah berkuar-kuar, saya ahlu sunnah, gak perlu. Gitu juga. Ini orang majelis nih, jujur aja, orang majelis ini bukan semuanya pecinta satu guru. Macam-macam. Hatu cinta sama ini, yang hatu cinta sama ini, yang hatu cinta sama ini, yang hatu gimana menyikapinya? Jadilah manusia emas yang gak perlu ngungkapin pakai mulut tentang siapa orang yang kamu cinta. Gak perlu. Kamu cukup bertingkah, kamu cukup bersikap, kamu cukup nunjukin malaunuk, apa warnamu, apa dirimu, siapa kamu, pengikut siapa kamu. Gak usah berkuar-kuar, ana pengikut fulan, ana ininya fulan, ana. Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Sedih. Karena itu semua cuman bakal ngerusak dirimu, ngerusak pertemananmu, ngerusak lingkunganmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu ketemu sama grup fanatik ini, dia fanatik, dia dengan fanatiknya. Jangan ketemu sama orang fanatik ngomongin fanatik kita, berantem ente. Iya bukan? Begitu kan?
Gak usah. Kalau ngomong apa namanya sesama pecinta singa ngomongin pecinta serigala, gak kena dong. Betul apa enggak? Wah, anak senengnya sama serigala. Serigala tuh begini. Enggak datang. Aneh mah demennya sama singa. Kalau singa begini, istilahnya. Aneh demennya sama singa. Tuh nyot. Kalau aneh demennya sama kucing. Yakni enggak bakalan pernah selesai. Karena mereka al-muhibbun, para pecinta, mereka cinta dengan cintanya. Wa nahan masyida'i, gak ada kepentingan kita untuk menjadi orang yang ngumumin tentang kita sama orang. Kamu mau ngungkapin diri kamu seperti apa, silakan. Ala halik, keadaanmu. Ya udah. Boleh nggak usah saya ngungkapin cinta saya di Instagram, kecintaan saya di Instagram, boleh. Kalau kamu di situ nggak ngungkapin dengan banyak orang, silahkan. Orang udah tahu kamu, ya emang dia begitu. Tapi kalau saat kita, ada musik, saat kita. Hari ini saat kita lihat, wah dia kasih pujian buat fulan. Besok dia kasih pujian buat fulan. Yang baca siapa? Yang lihat siapa? Yang nengok siapa? Itu enggak zen. Itu enggak bagus. Dalam sesama ahlu majlis, wah antum harus bijak-bijak. Ente harus bijak-bijak. Fahakala. Jangan pernah ngebuka sesuatu karena orang. Buka sesuatu karena orang cuman nganterin kita pada kecewa. Kadang-kadang kita kecewa. Ana yang cerita, tahu-tahu ente yang dihianatin, ente yang buka, tahu-tahu ente yang dikelabuin, ente yang ini, tahu-tahu ente yang ditinggalin. Jangan, makanya hati-hati dalam hal-hal semacam itu. Jangan sampai ikhlas ini yang kita lagi belajar, ya, hilang dalam diri kita hanya karena kita yang salah muamalahnya. Ikhlas gak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk Allah. Begitu juga saat kita belajar untuk ilmu. Terkait kita mendekat dalam majelis ilmu itu karena apa? Tapi semua itu sumber utamanya gak lain, gak bukan. Yang dicari hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain yang kita niatin. Wahakadha.